Selamat datang di channel PT Sekok Robotika Indonesia. Kali ini kita akan mengadakan ujian akhir semester untuk mahasiswa-mahasiswa MPKM yang sudah diberikan proyek-proyek khusus dari PT Sekok Robotika Indonesia. Bersama saya Ray, kali ini kita akan mendengar presentasi pertama dari tim Farad. Dan saya akan mempersilahkan tim Farad untuk memulai presentasinya. Silakan tim Farad. Selamat pagi. Jadi kami dari tim Farad yang beranggotakan saya Abraham Yonatan, Alif Muhammad, dan Rosidianto, Muhammad Fajrian, dan Revaldo Merico akan mempresentasikan hasil dari proyek utama kami yaitu Liquid Handling System. Jadi kita semua tahu bahwa dunia, tak terkecuali Indonesia, saat ini sedang dilanda oleh pandemi COVID-19, di mana aspek-aspek yang terdampak ada banyak sekali, baik itu aspek ekonomi, baik itu aspek kehidupan sosial, atau bahkan aspek kesehatan. Dan pada aspek kesehatan, industri-industri medis ataupun industri-industri kesehatan itu bekerja ekstra untuk mengatasi pandemi ini. Dan salah satu kegiatan ataupun proses yang sering mereka laksanakan untuk mengatasi hal ini adalah proses ekstraksi cairan medis. Baik itu tes PCR, baik itu tes sampel darah, ataupun tes-tes yang lain yang berhubungan dengan cairan medis. Bahkan, dari data yang kami ambil pada Badan Pusat Statistik Indonesia mengenai data jumlah kebutuhan proses ekstraksi cairan medis meningkat hingga 300% hanya dalam kurun 2 tahun, yaitu dari 2019 hingga 2021. Dan dengan adanya peningkatan ini, hal tersebut akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru pada kehidupan nantinya. Dan oleh karena itu, kami dari tim Farad meng-highlight 3 buah permasalahan utama dari meningkatnya kasus tadi. Yang pertama adalah dengan meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia, maka hal itu juga akan meningkatkan jumlah kebutuhan untuk memproses sampel tes PCR ataupun sampel tes darah. Kemudian, dengan meningkatnya hal tersebut, akan dibutuhkan tenaga medis ataupun tenaga manusia tambahan untuk melaksanakan proses ekstraksi yang masih secara manual. Dan dengan dilaksanakan secara manual dan dengan dilaksanakan oleh banyak tenaga medis, hal ini akan menyebabkan resiko terjadinya human error yang lebih ataupun kesalahan manusia yang lebih besar. Urgensi dari ketiga masalah ini akan lebih lagi ketika kita mengingat bahwa sampel tes PCR ataupun tes darah itu dibutuhkan untuk mobilisasi dari masyarakat luas. Oleh karena itu, kami dari tim Farad merancang sebuah produk untuk menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Dan produk tersebut kami namakan Liquid Handling System. Ya, Liquid Handling System. Apa sih yang menjadi keunggulan dan teknologi dari Liquid Handling System ini? Nah, Liquid Handling System ini merupakan alat yang menggunakan sistem otomatis untuk melakukan proses ekstraksi pada tes PCR. Nah, untuk itu, maka waktu yang dibutuhkan untuk melakukan tes PCR itu menjadi lebih cepat. Nah, selain itu tidak membutuhkan teknik pemipetan bagi para laboran yang menggunakan micropipette. Selain itu juga alat ini merupakan alat yang memiliki pengaturan volume yang presisi dan juga hemat biaya tentunya karena tidak membutuhkan biaya yang agak besar untuk membiayai manpowernya. Nah, yang menjadi keunggulannya adalah di sini kami menggunakan sebuah modul rotary gripper untuk membuka sampel pasien. Nah, hal tersebut dapat mengurangi risiko untuk terjadinya penularan pada laboran. Ya, jadi untuk cara kerja sendiri di stasiun Liquid Handling System ini terdapat 2 area kerja utama, yaitu area kerja A dan juga area kerja B. Nah, untuk area kerja A ini sendiri itu dihandle oleh satu rotary gripper dan juga satu parallel gripper yang berfungsi untuk mengambil sampel dan juga membuka tutup sampel. Kemudian pada area kerja yang kedua yaitu area kerja B itu dihandle oleh modul pipet DHOE dan diatur volumenya menggunakan PGVA yaitu untuk pressure dan volume generator. Lalu untuk menggerakkan kedua komponen pada area kerja agar dapat terlaksana semua, kami di sini merancang 3 aksis utama, yaitu aksis X, kemudian aksis Y, dan juga aksis Z. Nah, untuk aksis X sendiri itu berfungsi untuk memaju dan memundurkan komponen. Kemudian pada aksis Y itu sendiri, yang ini dia berfungsi untuk menggerakkan ke kiri dan ke kanan komponen. Kemudian yang terakhir ada aksis Z, yang ini berfungsi untuk menaik dan menurunkan komponen.
Kemudian di sini ada bisnis model kanvas dari tim kami. Nah, di sini ada 4 poin yang kita highlight untuk bisnis modelnya. Dari 4 poin tersebut ada key partner, cost structure, revenue stream, dan customer segment. Nah, di key partner sendiri kita menggandeng Vesto dan Omron sebagai supplier utama kami, di mana nantinya Vesto akan menyuplai komponen-komponen mekanikal, kemudian Omron ada beberapa komponen-komponen elektrikal. Kemudian di sini juga ada Kemenkes sebagai rekan atau klien kami. Nah, untuk cost structure sendiri kita ada 3 cost utama, yaitu biaya produksi untuk biaya komponennya sendiri, kemudian ada tenaga kerja atau man hour-nya, kemudian ada biaya operasional seperti transport, pajak, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada revenue streams. Nah, untuk pemasukan dana sendiri kita tidak bertumpu pada penjualan produk saja. Di sini kami ada penjualan komponen melalui supplier kami tadi, ada Vesto dan Omron. Kemudian kita juga ada pemasukan dari maintenance dari hasil penjualan produk. Kemudian terakhir ada customer segment. Di customer segment sendiri kita ada instansi kesehatan, laboratorium negeri maupun swasta, kemudian ada Kemenkes melalui rumah sakit umum daerah. Next, di sini kami ada RAB-nya. Untuk komponen utama sendiri, dari komponen mekanikal hingga komponen elektronikal kita ada 250 juta. Kemudian man hour dari 5 anggota tim kami ada 46 juta. Kemudian komponen third party untuk melengkapi komponen-komponen utama itu ada 5 juta, sebesar 5 juta. Kemudian untuk metode sendiri kita pertama ada identifikasi masalah dan studi literatur, di mana kita melakukan studi mengenai waktu yang digunakan untuk membuat proyek ini, kemudian ada modul pipetting dan lain sebagainya. Kemudian di step kedua kita ada desain dan perancangan alat. Di sini kita mendesain 3D dari alat yang akan kita pakai nanti. Kemudian yang ketiga ada assembly komponen. Kemudian yang keempat ada pembuatan program. Setelah komponennya jadi, kita melalui hardware programmer kami akan diprogram sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita melakukan uji coba atau testing. Keenam, kita melakukan pengambilan data. Setelah itu kita lakukan evaluasi dari data-data yang kita dapatkan. Berikut adalah milestone atau proses perjalanan pengerjaan proyek dari liquid handling system kami. Diawali pada tanggal 27 September tahun 2021, kami tim Farad terbentuk dan diberikan beberapa proyek, salah satunya liquid handling system ini. Kemudian, pada tanggal 12 Oktober tahun 2021, kami melakukan rapat awal dan melakukan part listing baik dalam komponen standar part maupun third party dan melakukan desain awal dari station liquid handling system ini. Pada tanggal 28 Oktober 2021, kami membuat wiring dari komponen part standar yang terdiri dari aksis X, Y, dan Z dan melakukan beberapa training sembari menunggu komponen part standar yang datang. Kemudian, pada tanggal 12 November 2021, kami membuat desain lanjutan dari desain sebelumnya agar lebih compact dan futuristik. Sembari menunggu komponen part standar yang datang, kami juga melanjutkan training PLC agar kami familiar dengan standar part yang akan datang pada tanggal 30 November 2021. Nah, pada tanggal 30 November 2021, akhirnya kami kedatangan part standar dan kami melakukan cross check atau melakukan listing part yang datang. Sembari melakukan part listing yang datang, kami juga melakukan assembly awal untuk eksis yang tadi. Pada tanggal 12 Desember tahun 2021, kami melakukan finalisasi desain mekanik agar lebih kompak kembali dan melakukan assembly station sementara pada meja yang telah tersedia. Kami juga melakukan wiring yang bisa dilihat pada gambar kiri bagian atas. Kemudian pada tanggal 22 Desember tahun 2021, kami melakukan pelaksanaan pameran yang dikunjungi oleh para direktur perusahaan Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Pada pelaksanaan pameran ini, kami tim Farad menampilkan proyek-proyek yang telah dikerjakan di hadapan para direktur serta melakukan demonstrasi sederhana. Proyek ini akan berlanjut. Kami tentunya akan melakukan yang terbaik agar proyek ini bisa selesai. Demikian presentasi dari tim Farad. Untuk kurang dan lebihnya kami ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas presentasi yang sudah diberikan, cukup menarik.
Dan selamat juga sudah menyelesaikan proyek yang sudah diberikan oleh Stekhouse untuk tim Farat. Dan di sini saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait kendala. Kendala apa saja yang tim kalian hadapi ketika kalian melakukan atau menjalankan proyek ini? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mas Rey. Jadi secara umum terdapat beberapa kendala yang kami hadapi seiring dengan proses pelaksanaan ataupun pembuatan proyeknya. Yang pertama itu yang paling utama adalah keterlambatan kedatangan dari komponen standar part Festo, di mana karena hal tersebut jadi kami harus mundur beberapa minggu lebih tepatnya untuk memulai proses assembly dan juga program. Kemudian terdapat juga beberapa komponen standar part Festo yang cukup sulit untuk di troubleshoot karena harus dikonfigurasi terlebih dahulu sehingga memakan waktu yang cukup lama pula. Dan kemudian sisanya adalah kendalanya adalah bagaimana kami bisa berlatih ataupun training untuk mengakses dan juga memprogram PLC dengan belum adanya kedatangan komponen, sehingga hal tersebut bisa dibilang menjadi kendala yang cukup mendatangi kami gitu Mas. Oke, kemudian untuk manpower kalian sendiri, apakah 5 orang ini cukup untuk mengerjakan proyek yang sudah diberikan atau ada beberapa kebutuhan yang masih kalian harus penuhi mungkin dari teman-teman MBKM lain atau bagaimana? Nah, terima kasih pertanyaannya Mas Rey. Untuk manpower sendiri, kami berlima itu cukup kewalahan dalam mengerjakan proyek ini, terutama di bidang mekanikal. Untuk mekanikal sendiri ada 2 porsi kerja yang besar. Pertama ada assembly, kemudian desain. Nah, di segi desain sendiri, kami tidak cukup dalam mengerjakan proyek ini dengan 1 mekanik saja, karena dalam proses desain itu cukup banyak komponen-komponen yang nantinya akan digunakan. Tercatat ada lebih dari 100 part komponen yang didesain. Nah, untuk desain sendiri itu ada yang standar part dan ada komponen untuk custom part sendiri. Nah, itu mungkin untuk kedepannya dalam proyek ini bisa 2 mekanik. Nah, untuk desain sendiri dan assembly sendiri. Kemudian dari manpower yang lain seperti software dan hardware programmer itu saya rasa cukup memenuhi untuk proyek liquid handling system sendiri. Kita mempunyai 2 hardware programmer dan 1 software programmer. Mungkin itu saja dari kebutuhan dari manpower untuk liquid handling system. Oke, kemudian untuk kedepannya apakah proyek ini masih bisa dikembangkan atau pandangan kalian terhadap pengembangan proyek ini itu seperti apa ke depannya? Untuk pandangan sendiri itu pada proyek ini kami cukup melihat adanya potensi karena liquid handling system ini tidak hanya untuk handling PCR saja, namun secara menyeluruh bisa menghandle liquid atau alat-alat laboratorium yang mengandung liquid. Nah, untuk pengembangannya sendiri kami harapkan alat ini dapat diprogram menggunakan AI yang nantinya untuk programnya sendiri itu bisa dikembangkan menggunakan AI yang nantinya dapat menyesuaikan dengan komponen yang akan digunakan atau bahan-bahan yang akan digunakan, sehingga tidak perlu membuat satu proyek dengan sistem yang sama berulang kali. Oke, terakhir kesan dan pesan impresi kalian terhadap MBKM di Stekhouse selama 5 bulan ini apa? Silakan. Untuk kesan dan pesan selama pelaksanaan 5 bulan program magang MBKM di PT Stekhouse Robotika Indonesia, kesannya itu sangat-sangat luar biasa menurut kami pribadi. Karena jujur di sini kami dapat langsung terjun secara langsung untuk mengerjakan proyek-proyek yang skala industri, bisa juga dibilang dengan komponen industri grade, dan hal tersebut itu tidak sama sekali kami dapatkan di kampus. Dan itu dapat kami akses, dapat kami alami, dapat kami hadapi
permasalahannya, prosesnya pada program ini. Dan itu jujur sangat berkesan bagi kami semua. Lalu untuk pesan, kami harap pada teman-teman batch berikutnya bisa terus meneruskan semangat dari batch pertama untuk membangun ataupun untuk membuat proyek-proyek yang ada di PT Depok serta berkarya untuk bangsa Indonesia. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih tim Farad atas presentasi dan tanya jawabnya. Semoga dengan MBKM ini kalian bisa mendapat manfaat dari teknologi yang kalian riset maupun dari pengalaman kalian terjun langsung ke core bisnis dari Stackhawk itu sendiri, dan semoga apa yang kalian dapat dari MBKM ini bisa kalian aplikasikan di luar nanti dan sebisa mungkin bisa ditularkan juga ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari tim Farad. Kita akan melihat presentasi dari tim-tim selanjutnya yang ikut berperan serta dalam MBKM Batch 1 di PT Stackhawk Robotika Indonesia.